Halo Football Mania, kembali lagi bersama kita di Sepak Pojok TV, gudangnya berita bola. Tanggapi kritik Roy Keane, Raphinha, Brasil akan joget terus. Bintang Barcelona, Raphinha mengatakan bahwa timnas Brasil akan terus melakukan selebrasi dengan menari di Piala Dunia 2022, meski baru mendapatkan kritik dari legenda Manchester United, Roy Keane. Keane merasa para pemain Brasil terkesan tidak menghormati lawan karena terus menari, usai mencetak gol ke gawang Korsel. Terlebih sang pelatih, Tite pun ikut dalam euforia anak asuhnya itu. Masalahnya ada pada mereka yang tidak disukai, karena kami akan terus melakukannya. Tarian menampilkan kegembiraan mencetak gol. Shaw, terlalu naif jika Inggris hanya fokus pada Mbappe. Bek sayap timnas Inggris, Luke Shaw memberikan peringatan kepada rekan-rekannya di skuad The Three Lions agar tidak berlebihan memberikan fokus pada Kylian Mbappe jelang pertemuan dengan Prancis nanti. Luke Shaw mengatakan bahwa para pemain bertahan Inggris akan tampak terlalu naif jika hanya berpaku pada Mbappe. Ia menyatakan skuad Les Blues memiliki segudang pemain hebat yang mampu membawa mereka tampil impresif secara konsisten sejak juara di Piala Dunia 2018. Saya pikir akan sangat naif bagi kita untuk fokus murni padanya. Mereka adalah juara dunia karena suatu alasan dan kita perlu fokus pada Prancis sebagai tim secara keseluruhan. Cody Gakpo layak main di klub top Eropa. Penyerang timnas Belanda Cody Gakpo tengah naik daun dan banyak diincar klub-klub elit Eropa. Rekannya di skuad The Oranje, Tyrell Malacia pun menganggap Gakpo memang punya kualitas untuk bermain di tim-tim besar Eropa. Dengan semua kualitas dan atribut yang dimiliki, bek sayap timnas Belanda Tyrell Malacia menilai Cody Gakpo sudah selayaknya bermain di klub-klub besar. Gakpo punya kualitas yang cukup bagus untuk bergabung dengan klub top manapun, saya sama sekali tidak ragu akan hal itu. Lewandowski dapat jatah libur lebih lama dari Barcelona. Penyerang Barcelona, Robert Lewandowski mendapatkan waktu libur tambahan meski Polandia baru saja terdepak dari Piala Dunia 2022 di fase 16 besar pasca kalah dari Prancis. Menurut laporan Diario AS, Lewandowski diizinkan untuk mendapatkan libur lebih lama. Ia boleh bergabung kembali dengan klub pada 14 Desember mendatang. Di sisi lain, beberapa pemain yang sudah menyudahi kiprah di Piala Dunia seperti Marc-Andre ter Stegen dan Andreas Christensen dijadwalkan kembali ke klub pada 12 Desember. Saat ini, Lewandowski mendapatkan tambahan libur. Namun ia dipastikan tak akan bisa kembali membela Barca pada 31 Desember melawan Espanyol lantaran dirinya mendapatkan larangan sanksi karena gestur yang kurang baik kala Barca menang 2-1 atas Osasuna. Casemiro lebih fresh di Manchester United. Casemiro mengakui uang bukanlah kejahatan pindah ke Manchester United. 10 tahun bersama Real Madrid, membuat Casemiro merasa butuh pergantian suasana. Casemiro telah memenangkan segalanya bersama Los Blancos, termasuk 5 gelar Liga Champions. Casemiro mengaku butuh suasana dan menantang pemain baru untuk menguji dirinya dengan klub lain. Pindah ke Manchester United membuat saya punya tujuan baru yang fresh. Saya juga bermain di sebuah liga yang benar-benar baru bagi saya. Alasan Cesar Azpilicueta batal ke Barcelona musim panas kemarin. Kapten sekaligus bek kanan Chelsea, Cesar Azpilicueta, akhirnya buka suara mengenai alasannya menolak tawaran Barcelona. Saat itu situasinya cukup unik di Chelsea. Saya punya klausal 30 pertandingan untuk memperpanjang kontrak, kemudian ada sanksi yang sedang dijatuhkan kepada klub. Kami tidak tahu siapa yang akan menjadi pemilik baru, dan jika saya tidak bermain sampai 30 pertandingan, maka saya akan berstatus bebas transfer. Saya selalu ingin berkomitmen dengan Chelsea, dan saya berpikir lebih baik bertahan. Saya senang di sini. Pemilik yang baru juga menyukai saya dan sangat ingin saya bertahan. Dortmund tidak memberikan libur ke pemain yang tersingkir di Piala Dunia. Borussia Dortmund tidak ingin memberikan libur kepada para pemainnya yang sudah tersingkir dari perhelatan Piala Dunia 2022. Dilansir dari Kicker, Dortmund meminta agar para pemainnya yang pulang kampung membela negaranya di Piala Dunia harus kembali secepatnya. Tidak hanya sekadar kembali, mereka juga harus menjalani latihan yang dimulai pada Selasa. Hal tersebut dilakukan oleh Die Borussen bukan serta-merta mereka tidak peduli dengan Piala Dunia, ataupun pemain, melainkan rentetan hasil buruk di paruh pertama Bundesliga 2022-2023.
Dortmund berharap para pemain bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan performa Dortmund di paruh kedua nanti. Bukayo Saka tidak ingin disamakan dengan Kylian Mbappe. Penyerang muda berbakat timnas Inggris Bukayo Saka gerah selalu disamakan dengan superstar Prancis, Kylian Mbappe. Saka mau orang menilainya dari kisahnya sendiri. Jika merujuk pada performanya di Piala Dunia 2022, Bukayo Saka pun digadang-gadang bakal mengikuti jejak Mbappe. Tapi Saka menolak dibanding-bandingkan dengan Mbappe atau dengan siapapun. Terima kasih atas pujiannya, tapi tidak, hanya ada satu Kylian Mbappe. Pada saat yang sama, saya juga hanya satu. Saya ingin menjadi diri sendiri dan membantu tim sebaik mungkin. Hasil pertandingan tadi malam, Maroko singkirkan Spanyol. Spanyol harus pulang kampung setelah didepak Maroko. Tim Matador bahkan tak bisa merobek gawang Atlas Lions di adu penalti. Pertandingan harus lanjut ke extra time 2x15 menit setelah di waktu normal tetap 0-0. Setelah menuntaskan tambahan waktu, kedua tim masih juga tidak bisa menghadirkan gol. Penentuan pemenang kemudian harus dicari lewat adu penalti. Maroko berhasil menang 3-0 lewat tos-tosan. Bola eksekusi tiga penendang Spanyol secara beruntun ditepis Yassine Bounou, yakni Pablo Sarabia, Carlos Soler, dan Sergio Busquets. Hasil pertandingan tadi malam, Portugal pesta gol. Portugal menjadi tim terakhir yang menyegel tiket ke perempat final Piala Dunia 2022. Kepastian ini didapat usai Gonçalo Ramos dan kawan-kawan menaklukkan Swiss 6-1. Portugal membuka skor pada menit ke-19 melalui Gonçalo Ramos. Portugal menggandakan keunggulan 3 menit berselang lewat gol PP. Portugal mencetak gol ketiga 6 menit babak kedua berjalan melalui Gonçalo Ramos. Portugal kembali menambah skor pada menit ke-55 lewat Rafael Guerreiro. Swiss memperkecil keadaan 3 menit kemudian melalui Manuel Akanji. Ramos menorehkan gol ketiganya di laga ini pada menit ke-67. Portugal kembali menjauhkan skor pada menit ke-90 melalui tembakan Rafael Leao. Hasil ini membuat Portugal melaju ke babak perempat final Piala Dunia dan akan menghadapi Maroko.